dibantu oleh timnya untuk membawakan beberapa tumpuk uang seperti yang disampaikan Magdir pada hari kemarin untuk datang ke Kejaksaan Agung dengan membawa uang dalam bentuk tunai untuk diserahkan ke penyidik di Jampitsus Kejaksaan Agung dan juga untuk mengklarifikasi terkait dengan uang 27 miliar ini. Rapi aja kalau mau doorstop. Rapi aja kalau mau doorstop. Pak, mundur aja Pak. Pak, mundur aja Pak. Maju. Yuk. Rapi aja kalau mau doorstop yuk. Doorstop rame-rame yuk. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung memanggil Magdir sebagai saksi untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022. Penyidik Kejaksaan Agung akan meminta klarifikasi Magdir Ismail soal pernyataan tentang pengembalian uang senilai 27 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika. Magdir sebelumnya menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh seorang pihak swasta beberapa waktu lalu dan juga sudah berencana untuk mengembalikan uang tersebut ke Kejagung. Pernyataan Magdir Ismail terkait dengan uang dengan jumlah yang besar 27 miliar rupiah yang diserahkan oleh seorang pihak swasta kepada dirinya untuk dikembalikan ke Kejaksaan Agung, tentu ini menjadi sorotan dan juga dinanti oleh awak media di Kejaksaan Agung karena terkait dengan kasus korupsi BTS 4G. Hingga saat ini perkaranya telah masuk ke dalam persidangan. Pengembalian dana ini bisa juga menjadi pintu masuk untuk penyidik menelusuri sumber dana dan juga untuk apa uang sebesar 27 miliar rupiah ini dikembalikan kepada seorang penasihat hukum dari terdakwa Irwan Hermawan yang merupakan pengusaha. Dalam dakwaan, jaksa menyatakan bahwa Irwan ikut merugikan negara sebanyak 8 triliun rupiah dalam kasus pembangunan menara BTS. Dalam proses penyidikan, Irwan mengaku kepada penyidik mengumpulkan uang dari para vendor yang mengerjakan proyek BTS hingga 243 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian Irwan alirkan kepada sejumlah pihak, diantaranya dengan tujuan untuk menghentikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi ini. Ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan advokat Magdir Ismail. Sebelumnya pada
Beberapa hari lalu, Magdir menyatakan ataupun meminta permohonan penjadwalan ulang karena sedang ada agenda sidang. Dengan hadirnya Magdir Ismail pada pukul 10 ini, menunjukkan bahwa ia menepati janjinya untuk hadir membawa uang senilai 27 miliar rupiah secara tunai dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan klarifikasi dana ataupun pihak yang menyerahkan uang terkait dengan kasus BTS 4G. Bisa. Hingga saat ini, Magdir Ismail telah memasuki gedung Jampitsus bersama dengan tumpukan uang yang dibawanya. Tentu kita akan nantikan juga terkait pernyataan ataupun hal-hal yang akan disampaikan Magdir Ismail untuk pemeriksaan dirinya pada kali ini. Maju dikit Pak, oke Pak. Sip. Abang tolong duduk abang. Kita sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang sudah bersiap dengan laporannya di Kejaksaan Agung. Tifal, apa yang disampaikan Magdir sebelum memasuki ruang penyidikan? Sesungguhnya tadi saya tidak mendengar dengan jelas apa pernyataan Magdir yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya yang juga masuk dalam bagian tim penasihat hukum kliennya, 2 orang yang juga terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo, yakni Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak. Tadi sempat datang menggunakan 2 unit mobil itu bersama dengan timnya dan membawa uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat. Ini jumlahnya diperkirakan ini adalah nilainya 27 miliar rupiah yang akan diserahkan kepada tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk kemudian ditelusuri dan menambah kelengkapan bukti yang berhubungan langsung dengan proyek itu, yang berhubungan langsung dengan kasus suap proyek BTS tersebut yang merugikan keuangan negara dengan besaran 8,032 triliun rupiah. Itu berdasarkan data atau analisis dari BPKP sehubungan dengan kasus ini. Tak berselang lama tadi yang dicermati langsung Magdir bersama dengan tim hukumnya langsung masuk ke dalam gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Dan harus diakui bahwa tadi sempat ada keriuhan sedikit karena banyak pewarta juga yang menunggu kedatangan dari Magdir ini, dan tentu ini yang menarik untuk dicermati dan perlu diperhatikan. Kenapa? Karena pernyataan dari Magdir yang menyebut ada pihak swasta yang mengembalikan atau menyerahkan uang dengan besaran 27 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan itu berhubungan langsung dengan perkara ini yang kemudian menarik untuk ditelusuri. Yang perlu diperhatikan juga bahwa pemeriksaan ataupun juga pemanggilan terhadap Magdir Ismail di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini statusnya sebagai saksi. Itu keterangan dari pihak Kejaksaan Agung untuk melengkapi bukti-bukti dan juga mengklarifikasi pernyataan yang sempat dilantarkan kepada wartawan saat sidang perdana kliennya, dalam hal ini Irwan Hermawan, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kira-kira dua minggu yang lalu begitu atau seminggu yang lalu. Saat itu yang menyampaikan bahwa ada pihak dari swasta yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah dan disebut ini bisa membantu kasus yang sedang dialamatkan kepada kliennya, dalam hal ini Irwan Hermawan, yang berstatus dalam perkara ini saat itu sebagai komisaris PT Solitek Media Sinergi. Harapannya kemudian dari pengembalian atau juga penyerahan 27 miliar rupiah ini kepada penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini bisa lebih didalami lagi oleh penyelidik ataupun juga penyidik sehingga bisa membuka lebih dalam lagi peluang untuk berkembangnya kasus perkara penanganan proyek
BTS 4G dari program Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, dalam sidang eksepsi kemarin di tanggal 12 Juli 2023, Gladys, yang berhubungan langsung dengan pengembalian dana 27M ini sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Magdir lewat nota eksepsinya mewakili kliennya Iwan Hermawan dan juga Galumbang Menak Simanjuntak. Saat itu ia menyampaikan ada 3 sosok yang kemudian tidak disebutkan siapa spesifik sosok ini. Dia menginisialkan sebagai sosok X, Y, dan Z. Ketiga sosok ini diduga menerima aliran uang dalam kasus proyek BTS 4G Kominfo ini, dan 3 orang itu disebut terima uang dari Irwan Hermawan. Dan ini juga yang ditegaskan lagi oleh Magdir Ismail mewakili kliennya Irwan Hermawan dan juga Galumbang Menak Simanjuntak, bahwa ada beberapa hal yang juga keliru disampaikan jaksa penuntut umum, baik itu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan maupun juga dari Kejaksaan Agung, karena kasus ini juga gabungan penanganan dari Kejari dan juga Kejaksaan Agung begitu, yang disebutkan bahwa disebut Irwan terima uang 119 miliar rupiah, kemudian itu disebut tidak dinikmati seorang diri tapi telah dibagikan ke sejumlah pihak. Nah, dalam hal ini selain beberapa nama yang kemudian masuk dalam daftar terdakwa dalam perkara ini, sosok X, Y, dan Z ini juga disebut menerima atau menikmati aliran dana itu. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk didalami, sekalipun kemudian dari Magdir tidak menyampaikan secara detail dan mengaku tidak tahu saat itu, saat dikonfirmasi siapa sosok X, Y, Z yang kemudian dimaksudkan juga dalam nota eksepsi yang disampaikan kemarin. Harapannya kemudian sosok X, Y, Z ini juga bisa didalami lagi oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terutama ditambah saat ini pemanggilan terhadap Magdir ini juga untuk pengembalian ataupun juga penyerahan uang 27 miliar rupiah oleh pihak swasta itu tadi, untuk memperjelas siapa sosok yang dimaksud, kemudian apa perannya, lalu kemudian sejauh mana posisi dari sosok swasta yang mengembalikan uang itu terlibat dalam kasus ini. Semua masih tanda tanya dan tentu butuh waktu untuk mengonfirmasi hal ini setelah Magdir menyelesaikan urusannya begitu kepada pihak penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampisus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan nantinya kami juga menunggu konfirmasi dari otoritas Kejaksaan Agung apakah pemanggilan terhadap Magdir ini sebatas untuk mengembalikan atau meminta uang 27 miliar yang disebut sudah diterima begitu dari sosok pihak swasta itu, atau sekaligus meminta klarifikasi lain yang berhubungan langsung dengan perkara proyek BTS 4G di Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Gladys. Ya, Tifal, kasus BTS 4G ini nilai kerugiannya besar, 8 triliun rupiah, dan nilai yang dikembalikan atau uang yang dibawa oleh Magdir Ismail ini juga dalam jumlah yang besar, 27 miliar rupiah. Apa korelasi uang senilai 27 miliar rupiah dititipkan kepada seorang penasihat hukum dari terdakwa kasus BTS, dan juga apa sebenarnya peran dari Irwan Hermawan dalam perkara ini? Kalau soal peran Irwan Hermawan sebetulnya dalam nota dakwaan atau yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kala itu di pekan lalu, ia disebut bersama-sama dengan terdakwa yang lain, terutama salah satunya adalah terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo dalam 5 paket waktu itu dengan periode pengerjaan 2020 sampai 2022. Ditambah ia juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Disebutkan dalam nota dakwaan itu Irwan Hermawan melakukan upaya untuk mengalihkan aliran dana kejahatan dari tindak pidana korupsi itu dalam sejumlah aset begitu. Namun dalam sidang eksepsi yang berlangsung kemarin, Magdir mewakili kliennya dalam hal ini Irwan Hermawan menyampaikan bahwa tidak ada bukti yang signifikan, tidak ada bukti yang konkret yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Irwan Hermawan. Dan Irwan dan dalam hal ini penasihat hukum Irwan menyampaikan bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak diterangkan secara rinci apa bentuk pengalihan aset ataupun juga pengalihan harta yang dilakukan Irwan atas nilai kerugian yang ditanggung begitu dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo ini, yang kemudian menjadi aset milik dari Irwan Hermawan ini. Prosesnya bagaimana itu tidak diterangkan. Inilah yang kemudian dibela begitu oleh Magdir Ismail bersama dengan tim penasihat hukum Irwan Hermawan dalam sidang yang berlangsung kemarin pada tanggal 12 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Soal hubungan
antara dana 27 miliar yang hendak dikembalikan kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan kasus yang menimpa saat ini menerangkan atau kemarin sempat disampaikan juga oleh Magdir Ismail bahwa setidak-tidaknya ini bisa membantu untuk menjawab segala tudingan yang dialamatkan kepada kliennya Irwan Hermawan yang disebut menerima uang dengan besaran 119 miliar rupiah yang berhubungan langsung dengan perkara proyek BTS 4G ini. Itu spesifik untuk Irwan saja begitu. Nah, inilah yang kemudian coba dibantu oleh Magdir Ismail selaku penasihat hukum atau dari tim hukum dari kliennya Irwan Hermawan, dan diharapkan kemudian aliran dana ini bisa jelas datangnya dari mana. Walaupun juga ini menarik untuk dicermati karena dari Magdir sendiri mengaku ia tidak mengetahui uang itu dikembalikan oleh siapa spesifiknya, oleh lembaga mana, dari pihak mana, tapi yang jelas ia memastikan bahwa uang tersebut dikembalikan dari pihak swasta kepada tim penasihat hukum Irwan dengan harapan ini bisa membantu pengusutan dari kasus yang menjerat Irwan Hermawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Gladys. Baik, tentu kita perlu menantikan bagaimana jalannya pemeriksaan dari Magdir Ismail terkait dengan uang yang jumlahnya besar 27 miliar bahkan dalam pecahan dolar Amerika Serikat yang hari ini dibawa secara tunai untuk diklarifikasi kemana aliran dana dan juga siapa sosok ini. Adakah juga informasi Tifal terkait dengan materi pemeriksaan ataupun apa yang akan didalami penyidik dengan kehadiran dari Magdir Ismail pada pagi hari ini? Sejauh ini yang kami pahami bahwa Kejaksaan Agung materi pokoknya atas pemanggilan Magdir Ismail ini adalah untuk mengklarifikasi uang 27 miliar rupiah ini. Spesifik dari mana uang itu, dari mana kemudian aliran itu, dan apa korelasi yang berhubungan langsung dengan dana pengerjaan proyek BTS 4G itu. Spesifiknya baru sebatas itu. Tapi apakah ada kemungkinan untuk berkembang pemeriksaannya soal lain yang masih ada hubungannya dengan proyek BTS 4G yang juga ditangani kasusnya oleh pihak Kejaksaan Agung untuk 2 tersangka lainnya. Ini juga masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas Kejaksaan Agung, Gladys. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa atas laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Saudara, breaking news Kompas TV kami tutup sampai di sini. Saksikan informasi terkini lainnya dalam program Kompas TV lainnya. Saya Gladys Oktania, sampai jumpa.